Oke, selamat pagi. Oke, kita bahas tentang visualisasi ya. Jadi di dalam teknik LOA atau Law of Attraction kita sering diberikan teknik yaitu visualisasi, yaitu menggambarkan tujuan yang sudah tercapai atau keinginan Anda ya agar mudah tercapai. Jadi visualisasi adalah menggambarkan sesuatu di pikiran Anda. Tujuannya yaitu sebenarnya gambar itu kalau tidak ada di dalam pikiran itu akan susah sekali untuk diwujudkan oleh pikiran itu sendiri. Jadi bawah sadar Anda itu seperti tanah yang subur. Nah, di situ kan perlu benih sebenarnya ya. Nah, benih itu tidak akan ada kalau gambarannya aja nggak ada gitu loh. Nah, yang kedua, jika gambarnya itu sudah ada, dia akan membentuk suatu pola-pola tertentu. Yang ketiga adalah pola-pola tersebut bisa saja akan membentuk jalur di dalam sinap-sinap Anda, itu akan membentuk kebiasaan Anda. Itulah yang akan Anda lakukan. Jadi kenapa visualisasi itu penting? Karena sebenarnya jika di dalam bawah sadar Anda tidak ada gambarnya, misalkan begini, kalau Anda ingin sebuah pekerjaan, misalkan Anda lama menganggur gitu ya, Anda ingin kerja tetapi tidak, susah untuk dapat kerja, itu karena salah satu alasannya adalah di dalam bawah sadar Anda tidak ada gambarnya, itu gambar tentang pekerjaan, keinginan yang kuat tentang pekerjaan, terus tidak ada pola antara sekarang menganggur dan mendapat pekerjaan. Jadi itu. Yang keempat adalah visualisasi gunanya adalah menghubungkan sinap-sinap di dalam kepala kita itu. Nah, suatu kebiasaan itu jika terus dilakukan terus menerus, maka bawah sadar kita itu mulai mengenali. Nah, pengenalan atau familiar terhadap gambar itu, maka gambar tadi bekerja sorry ya gambar bekerja tadi akan membentuk sebuah familiar yang akan membentuk sebuah perintah sebenarnya dalam bawah sadar agar dilakukan itu loh. Nah, pada saat bawah sadar sudah melakukan itu, maka Anda untuk dapat kerja itu otomatis akan terwujud dengan mudah. Jadi seperti itu ya. Ini adalah paparan singkat tentang pentingnya visualisasi. Oke, ya, sekarang adalah banyak sekali pertanyaan tentang seputar visualisasi dan pikiran itu ya. Jadi pikiran tidak akan melakukan sesuatu jika gambarnya itu tidak ada. Nah, itu pentingnya di situ. Jadi pada saat di kepala Anda aja nggak ada gitu, gambarannya sudah tidak ada, maka di dalam dunia kenyataan itu sulit untuk terjadi gitu loh, karena gambarnya di kepala aja nggak ada gitu. Jadi kepala itu ibarat software gitu kan, kenyataan itu ibarat kertas yang di print kalau kita berbicara tentang komputer ya. Outputnya adalah print kan, printan itu. Kalau di dalam outputnya di dalam kehidupan kita adalah kenyataan yang sudah terwujud itu gitu. Jika gambarnya nggak ada, ya tidak bisa di print gitu kan, kenyataannya juga tidak terwujud, Anda juga tidak memiliki pekerjaan terus menerus kalau gambarnya aja nggak ada tuh. Nah, setelah gambarnya Anda untuk bisa dilakukan oleh bawah sadar, gambar itu harus mengesankan gitu kan. Maka pada saat visualisasi orang menyarankan itu diulang terus menerus agar bawah sadar kita itu terkesan. Lah, kesan itu juga bisa ditimbulkan dengan cara gambarnya lebih jelas. Terus apalagi emosinya lebih kuat gitu kan. Emosinya lebih kuat. Terus keinginan Anda lebih besar gitu. Ambisinya ada itu. Agar Anda itu tergerak untuk mewujudkannya itu sendiri gitu kan. Jadi kesannya itu harus kuat
gitu. Selama ini mungkin kalau kita visualisasi sambil lalu dan sebagainya, maka kesan itu tidak begitu kuat. Setelah mengesankan, maka akan menjadi keinginan yang kuat, nah itu loh. Pada saat dia menjadi keinginan yang kuat, maka rintangan itu akan menjadi kecil gitu. Akan menjadi kecil rintangannya itu. Pada saat keinginan Anda kuat, rintangan akan menjadi kecil. Pada saat keinginan Anda kecil, maka sebenarnya seolah-olah rintangan Anda itu, rintangan yang di jalan itu begitu besar gitu loh. Jadi visualisasi itu seperti memahat batu ya. Jadi kalau suatu saat Anda misalkan ya, kebanyakan orang kan tidak langsung percaya 100% terhadap apa yang didoakan atau apa yang divisualisasikan itu ya. Visualisasi tidak bisa mengganti doa, Anda pun harus berdoa. Lah kebanyakan orang adalah sebelum itu tercapai kadang-kadang ada perasaan yang ragu-ragu. Nah itu sama seperti orang memahat batu tetapi tidak dilanjutkan gitu kan. Pada saat orang memahat batu itu kan susah. Untuk membuat goresan-goresan di dalam batu itu perlu diulang-ulang goresannya itu loh. Sama saja dengan cara memasukkan program. Visualisasi adalah salah satu cara untuk memasukkan program di alam bawah sadar sebenarnya. Jadi memahat batu pun harus diulang-ulang agar pahatan di batu itu semakin dalam gitu. Ini sama seperti keadaan pada saat Anda melakukan visualisasi. Jadi itu ya, keajaiban terjadi di pikiran bawah sadar akan membantu Anda. Inilah yang disebut banyak orang tentang yang disebut keajaiban di dalam bawah sadar Anda. Itu ya. Jadi itu sekelumit wawasan, mungkin tidak banyak membantu, tapi kalau Anda lakukan, benar-benar Anda lakukan visualisasi dan Anda tidak menyerah begitu saja, akhirnya doa itu jangan di cancel gitu ya, atau jangan menyerah begitu saja, tapi biarkan alam bekerja. Setelah visualisasi ya hidup seperti biasa, tidak perlu diingat-ingat ini kapan harus terwujud, biarkan seperti mengalir apa adanya gitu ya, agar itu lebih membantu proses Anda untuk mewujudkan keinginan Anda. Jadi itu pentingnya visualisasi yang selama ini mungkin Anda bertanya-tanya, dan bagaimana prakteknya dan sebagainya. Prakteknya adalah dalam keadaan duduk santai, rileks, diam dulu, tidak perlu banyak keinginan sebenarnya. Jadi begini, pada saat orang melakukan visualisasi, entah dia mendapat pekerjaan, terus setelah itu gambarlah dengan sangat jelas gitu kan. Setelah itu beri emosi. Pada saat Anda sudah mendapat pekerjaan itu emosinya apa gitu. Dan itu terus menerus diulang, maksudnya diperkuatlah emosi tersebut. Kalau ada keraguan ya jangan sampai itu terjadi gitu kan. Pokoknya jangan sampai anda itu ragu-ragu gitu. Jadi terus menerus berjalan gitu kan, akhirnya keinginan itu pun tercapai. Karena saya pun sering beberapa kali mengalami hal seperti itu. Tidak, kalau keinginan yang kecil-kecil mungkin ya sering ya, tapi kalau untuk keinginan yang besar Anda harus terus menerus berjalan sampai, atau tidak perlu visualisasi. Apakah visualisasi harus terus menerus kan? Tidak perlu visualisasi terus menerus sebenarnya. Pada saat pikiran bawah sadar kita sudah terkesan, itu sudah cukup sebenarnya. Kalau Anda mahir, yakin betul, visualisasi sekali pun itu sudah cukup. Tetapi kuncinya di sini sebenarnya adalah membuat bawah sadar Anda itu terkesan gitu loh. Itu yang penting sebenarnya. Pokok ajaran tentang visualisasi yang penting adalah itu. Oke gitu ya, semoga bermanfaat walaupun cuma sedikit. Maaf kalau ada kesalahan ngomong. Semoga Anda semakin sukses dan selamat menikmati.